Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarno, kelas A37, nomor absen 2, nomor induk mahasiswa UIN Syekh Nurjazi Cirebon 22811318002. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang materi tentang zakat, bahwasanya zakat itu mempunyai arti secara etimologi. Zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Harta yang dikeluarkan pada dasarnya bisa diyakini akan menjadi bersih dan membawa keberkahan. Dan secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha muslim yang telah memenuhi syarat untuk memberikan atau mengeluarkan zakat kepada golongan tertentu yang dalam hal ini biasa kita sebut mustahik, yaitu pihak yang berhak menerima zakat. Zakat bukan sekedar ibadah ritual, tetapi juga instrumen sosial ekonomi Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa muzaki, lalu bisa mengurangi kesenjangan sosial, serta bisa membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Itulah konsep dari zakat. Adapun dasar zakat dalam hal ini dalam Al-Quran telah disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kita agar kita mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seperti halnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholah wa aqimuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Hikmah dan tujuan zakat mempunyai hikmah di bidang spiritual, mendidik kita agar mempunyai rasa keikhlasan dan kepedulian. Kemudian dalam sosial masyarakat, dengan zakat bisa menumbuhkan solidaritas ukhuwah, serta di bidang ekonomi bisa memeratakan atau mendistribusikan kekayaan. Serta yang terakhir, dengan zakat mempunyai manfaat bagi pembangunan, itu untuk pemberdayaan kaum lemah. Adapun jenis-jenis zakat bisa digolongkan menjadi beberapa jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah, zakat yang dibayarkan setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Terus yang kedua yaitu zakat mal, zakat harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang dalam jumlah tertentu sudah memenuhi
nisab dan haul, genap dalam 1 tahun. Maka seorang muslim yang mempunyai harta itu wajib membayarnya. Kemudian zakat mal bisa diwujudkan yaitu dengan zakat emas perak, zakat profesi atau penghasilan, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat harta temuan. Tentang ketentuan mustahik, Al-Quran menerapkan 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat, seperti yang dilansir dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Di situ diterangkan bahwa orang yang berhak menerima zakat diantaranya yang pertama yaitu fakir, yaitu orang yang hampir tidak mempunyai harta dan penghasilan. Yang kedua miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga ambil zakat petugas atau pengelola zakat. Sedangkan yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau dikuatkan keimanannya. Kemudian yang kelima adalah rikob. Rikob itu adalah kebebasan atau pembebasan hamba sahaya. Kalau dalam saat ini yaitu korban perdagangan manusia. Kemudian yang ke-6 yaitu gharim, orang yang terlilit hutang demi kebutuhan halal yang mendesak. Kemudian fisabilillah, yaitu aktivitas di jalan Allah dengan baik itu dakwah maupun berjihad melalui perang. Kemudian 8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal. Sedangkan penerapan zakat secara kontekstual, zakat di era saat ini tidak cukup hanya bersifat konsumtif, namun bisa berbentuk yaitu produktif, yaitu zakat produktif, zakat yang mengembangkan dari suatu harta yang pada dasarnya dalam jumlah tertentu dan bisa dikembangkan. Zakat konsumtif di sini digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan, terus santunan fakir miskin, bantuan bencana, itu yang konsumtif. Sedangkan zakat produktif itu berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, itu juga masuk pada zakat yang produktif. Sedangkan untuk beasiswa, program keumatan, itu juga masuk pada zakat produktif. Dan selanjutnya
Dalam penerapan zakat, program zakat bisa dilaksanakan dengan kita contohnya membayar zakat untuk di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan lain-lain. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan kita membantu mungkin fakir miskin yang putus sekolah. Itu contoh dari kita zakat melalui zakat untuk pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum